Kembali bersama kami, 9 adegan diperagakan dalam rekonstruksi ulang kecelakaan yang menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah Syaputra. Ya, rekonstruksi ulang kecelakaan yang menewaskan Hasya melibatkan tim Traffic Accident Analysis Korlantas Polri. Metode Traffic Accident Analysis ini digunakan untuk memperjelas kronologi kecelakaan tersebut. Pengemudi mobil SUV AKBP Purnawirawan Eko Setio BW yang terlibat dalam kecelakaan juga dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut. Eko menjelaskan kronologi yang versinya kepada polisi, dan polisi juga menghadirkan sejumlah saksi dalam peristiwa yang menewaskan mahasiswa UI ini. Pada kecelakaan yang terjadi pada 6 Oktober 2022, kendaraan yang dikemudikan Eko menabrak korban yang terjatuh dari sepeda motor. Berbeda dengan rekaman CCTV, mobil yang digunakan Eko berwarna hitam, sementara yang digunakan dalam rekonstruksi berwarna putih. Ya, rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya Attallah tidak dihadiri oleh pihak keluarga maupun kuasa hukum. Mengapa pihak keluarga yang memperjuangkan keadilan atas meninggalnya Hasya tidak hadir dan bagaimana keluarga sebenarnya menanggapi hasil rekonstruksi hari ini? Kita sudah bersama kuasa hukum keluarga Hasya, Rian Hidayat. Assalamualaikum, selamat sore Mas Rian. Ya, waalaikumsalam. Ya, Selamat sore, Mas Bima. dengan Herjudo di MNC News Now. Kita tahu tadi dikabarkan bahwa pihak keluarga tidak hadir, betul seperti itu Mas Rian? Ya, betul. Ada alasan apa di balik ini Mas Rian? Kita konsisten bahwa rujukannya undangan itu kan laporan 585. Baik. Ya. Di mana laporan 58 ini sudah diberhentikan, Mas Juno. Jadi, rekonstruksi tadi tujuannya untuk apa ketika laporan tersebut sudah diberhentikan dan sudah di SP3-kan gitu kan. Nah, menurut pandangan kami tentunya undangan tersebut ya baik undangan, baik rekonstruksi yang dilakukan, ini rujukan secara administrasinya terindikasi sangat kuat maladministrasi. Kenapa? Karena menggunakan laporan yang sudah dihentikan. Dan kami kemarin sudah melaporkan kepada Ombudsman terkait beberapa dugaan-dugaan maladministrasi. Seperti itu. Nah, sehingga rekonstruksi tadi kita tidak tahu ini rujukannya apa. Kalau rujukannya yang laporan 585 kan sudah dihentikan. Lalu rekonstruksi ini bertujuan untuk apa seperti itu kan? Sedangkan kami ingin dilakukannya pemeriksaan tersebut supaya mendapatkan titik terang. Artinya apa? Bisa dilakukan pemeriksaan nanti secara pro justisia. Kalau ini rujukannya kan sudah dihentikan, artinya kan tidak ada penyidikan lagi seperti itu kan? Oke. Nah, kami juga hari ini itu melaporkan ke Polda Metro seperti dalam terkait dugaan lalainya terduga pelaku dalam memberikan pertolongan seperti itu. Nah, hari ini kami melaporkan ke Polda Metro sehingga di sini juga kami sangat berharap kepada Bapak Kapolda, Bapak Kapolri, sebagaimana kita ketahui tergeletaknya korban di tempat sebelum mendapatkan pertolongan pertama ini perlu diteliti lebih lanjut gitu kan, karena yang kami dapatkan informasinya tidak langsung mendapatkan pertolongan, dan itu yang kami dapatkan informasinya yang mencari ambulan itu adalah saksi-saksi seperti itu. Sehingga kami hari ini melakukan tadi pelaporan di Polda Metro. Nah, kalau kita melihat bahwa dengan kata lain, kalau Anda menyebutkan bahwa tadi rujukannya 585 untuk apa ada rekonstruksi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai aktivitas hari ini, keluarga melihat bahwa ya sia-sia saja kalau rujukannya tadi masih menggunakan yang lama, seperti itu. Karena itu sudah berhenti, artinya rekonstruksinya nanti outputnya untuk apa, Mas? Yang sedangkan kita mau pemeriksaan ini nanti ujungnya bisa pro justisia. Makanya ini ada laporan dari kami terkait dugaan lalai dalam memberikan pertolongan. Ini kan bisa diteliti nanti, ya kan? Oleh karena itu maka kami mohon kepada Bapak Kapolda, Bapak Kapolri untuk bisa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu. Nah, artinya bukan dalam arti kata rekonstruksi yang bersifat terhadap laporan yang sudah dihentikan seperti itu kan. Sehingga outputnya nanti ini untuk apa? Apakah mau menguatkan yang lama seperti itu kan? Kita kan di sini malah justru inginnya ini bisa diadili seperti itu. Baik, kalau kita melihat lagi bahwa dalam rekonstruksi hari ini yang kami baca juga bagaimana tadi Anda menyebutkan bahwa lalainya pertolongan terhadap korban. Kalau kita lihat bagaimana 30 menit ambulan baru tiba ya, lalu 15 menit kemudian setelah ambulan tiba baru Hasya diangkat seperti itu, dan ya terduga pelaku ini juga menelpon sebenarnya. Apa yang Anda kritisi dari
kronologis yang disampaikan di media untuk hari ini terkait pertolongan yang dilakukan AKBP. Pertama kita menanyakan seperti itu kan, ini mobil kan yang menabrak kok. Kami menanyakan ini ya, kenapa kok bisa langsung berubah warna gitu? Ini kami bertanya nih. Ya, ini salah satu yang dilihat hari ini bahwa mobil beda warna ya. Iya, Mas Rian, mobil ya? kenapa bisa berbeda warna? Ini kami mempertanyakan seperti itu kan. Nah, selanjutnya ya artinya dengan adanya hal-hal tersebut, maka di sini kita perlu meneliti dari Bapak Kapolda, Bapak Kapolri untuk melihat prosedur administratif kemarin dalam pemeriksaan. Kami sudah melaporkan hal tersebut kepada Ombudsman untuk diteliti agar apa bisa bermuara pada tindakan korektif terhadap hal-hal yang bersifat penyidikan kemarin seperti itu kan. Dan kami juga sudah membuka laporan di Polda Metro hari ini seperti itu. Sehingga diharapkan nanti jikalau keinginan keadilan kami ini dipenuhi, ini bisa diperiksa dengan mekanisme adanya laporan. Ujungnya apa? Kami berharap bisa dilakukan tindakan-tindakan yang bersifat sampai ke pengadilan seperti itu, Mas. Oke. Kalau terkait terduga pelaku yang menelpon ambulans, lalu tadi memang 30 menit dibiarkan seperti itu tidak membantu langsung, tanggapan Anda? Yang pertama yang kami ketahui kan saksi sempat menanyakan, tolong. Yang kami dapatkan informasinya kan tidak dibawa dengan mobil. Ya. Bayangkan Mas, penyakit biasa saja kalau kita punya golden time itu bahaya kalau tidak tepat waktu seperti itu kan. Nah ini sudah ditabrak, yang clear harusnya ada golden time, harusnya langsung, nggak nyampe misal 20, 30 atau 45 menit. Iya, itu bagaimana kita bisa membayangkan lah seperti itu. Baik. Maka kami sangat berharap sekali pada Bapak Kapolda dan Bapak Kapolri ini. Kita tahu bahwa ini juga yang Anda laporkan tadi ya ke Polda Metro Jaya terkait kelalaian yang Anda sebutkan tadi ya, Mas Rian. Betul. Betul. Kalau kita bicara mengenai tim pencari fakta atau asistensi yang melibatkan, kita tahu ada kalangan internal dan juga eksternal. Bagaimana sebenarnya pihak keluarga melihat tim asistensi yang dibentuk ini? Kita melihat pada dasar hukum acara pidana, Mas. Kenapa? Hukum acara pidana inilah singkatnya, sederhananya, yang nanti bisa membawa ke pengadilan. Kenapa? Karena ada legal formalnya seperti itu kan. Baik. Nah, pertanyaan kami tim asistensi ini dalam ranah secara kitab undang-undang hukum acara pidana ini seperti apa? Komposisinya seperti apa? Outputnya seperti apa? Jikalau itu hanya berupa rekomendasi, artinya kan rekomendasinya nanti untuk apa seperti itu kan? Padahal yang kami inginkan ini adalah mekanisme pemeriksaan yang mana nanti bisa dibawa ke ranah pengadilan seperti itu. Nah, oleh karena itu jikalau memang ini berupa mekanisme internal, mohon diperiksa prosedur penyelidikannya, penyidikannya, SP3-nya. Itu kan letterlock terhadap dokumen, Mas. Artinya ketika memang ditulis penyelidikan ternyata di bawahnya sudah ada penyidikan dan SP3, itu kan clear. Artinya kan suatu terindikasi kuat maladministrasi ya. Seperti itu. Nah, itu yang harusnya bisa kita lihat. Sehingga ketika itu memang ada, kami sudah membuka laporan ini untuk diperiksa oleh Pak Kapolda Metro. Dan kami sangat berharap dan kami yakin Pak Kapolda Metro dapat menerima laporan ini dan memeriksa laporan ini. Dengan segala hal yang terjadi, kalaupun nanti Mas Rian bahwa outputnya yang Anda sebutkan tadi melihat rekonstruksi yang dipaksakan seperti itu dari pihak keluarga melihatnya untuk hari ini, kalaupun nanti status tetap tersangka dan tetap SP3, langkah apa yang akan diambil pihak keluarga? Kami yang jelas sudah melakukan riset dan kajian-kajian dan sebuah langkah-langkah yang terukur, tindakan-tindakan yang terukur. Maka seperti kami tidak hadir seperti ini pun kami punya landasan hukumnya seperti itu. Sehingga untuk kedepannya nanti kami akan beritahukan kepada rekan-rekan media apabila nanti kami akan melakukan suatu upaya-upaya seperti itu, Mas. Namun kalau bicara ketidakhadiran ini, Mas Rian, apakah pihak keluarga tidak merasa rugi ketika harusnya ada di kesempatan ini, walaupun tadi Anda menyesalkan terkait rekonstruksi hari ini, tapi paling tidak keluarga atau sahabat saksi juga hadir untuk ya paling tidak validasinya bisa both sides seperti itu, berimbang. Tentunya dalam negara hukum penyelenggaraan administrasi yang baik adalah penting. Kenapa? Karena nanti akan bermuara juga kepada hasil yang baik. Kami di sini menginginkan keadilan. Keadilan tersebut tentunya dari penegakan administrasi yang baik. Nah, ini kami sudah melaporkan ke Ombudsman, justru kami akan melampirkan berbagai macam hal yang kami nanti anggap sebagai terindikasi kuat maladministrasi seperti itu, Mas. Jadi yang pertama kami ingin penyelenggaraan penegakan hukum ini menjadi lebih baik. Baik. Terakhir mungkin Mas Rian, singkat saja, apa yang ingin sebenarnya keluarga
dapatkan dari ini? Kita tahu pemulihan nama baik almarhum. Kalaupun ada mediasi, apakah masih ada kemungkinan untuk keluarga dan juga terduga pelaku untuk duduk bersama menyelesaikan ini dengan solusi yang lebih baik? Terima kasih pertanyaannya Mas Juno. Pertama adalah dalam kasus ini ada yang meninggal. Baik. Dan yang meninggal ini kami rasa tidak pas ya kalau kita meminta atau menawarkan mediasi. Kami hanya inginkan keadilan Baik. di mana diproses yang sesuai dengan administrasi penyelenggaraan hukum yang baik, yang bermuara pada nantinya bisa diadili agar kita ketahui hukumannya seperti apa dan kita serahkan kepada pengadilan nantinya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Rian Hidayat atas waktu dan juga keterangannya. Salam untuk keluarga, untuk Ibu Hasya juga. Semoga kita mendapatkan banyak titik terang ke depannya terkait kasus ini. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mas Juno. Baik pemirsa, kami akan kembali dengan perbincangan terkait rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menyebabkan tersangka Hasya Atala meninggal. Dan kami akan segera kembali usai jeda.